sebetulnya waktu bayi belum kenal bahasa, oe sama nangis-nangis tuh udah oe. Kenapa waktu nyanyi nggak kayak gitu loh. Itu gue pakai buat nyanyi. Selamat malam saudara-saudara. Wih, keren ya. Ya kan? Jadi ilmu public speaking juga ini. Wow. Jadi belajar nyanyi di speech level dulu. Habis itu baru belajar nyanyi lebih rendah, belajar nyanyi lebih tinggi. Nyanyi di wilayah kita ngomongnya dulu. Kalau ngomong berhenti. Kan berhenti nih. Kalau ini berhenti, ini berhenti juga, bukan ditahan terus. Itu mungkin dikatakan yoga, bro ya? Iya, Masuk perut. Ilmu itu kita pakai di public speaking sama nyanyi gitu loh. Kita synchronize 1-20, 1-30 gitu loh. Belajar artikulasi. Jadi bukan cuman how to produce your voice, but you have to speak in good pronunciation gitu. Otak itu lebih gila dari komputer sebetulnya kalau ngerti makainya. Bicara cerdas pasti ada solusi. Di manakah? Di rumah Om Deddy Katamsi. Dodi Katamsi. Iya, Dodi Katamsi. Gimana bro? Sehat? Yoi, alhamdulillah. Emang boleh ngerokok bro? Boleh. Dodi Cuman Katamsi. saya ngerokok kayak cerutu. Gimana bro? Nggak pernah di gitu. Ngerokok cerutu kan cuma di mulut aja. Kebiasaan gitu akhirnya jadi gini. Jadi nggak pernah aku gitu. Asap tentu saja masuk, tapi tidak sengaja. Jadi ngerokok itu cuma gini aku. Oh, tidak masuk? Tidak, berusaha tidak. Jadi nggak digituin loh. Ya cuman kayak cerutu, belajarnya pakai cerutu. Loh, lu ngerokok dari kapan? Dari SMA. Dulu ngerokoknya gitu, terus dikasih tahu sama kakek-kakek. Udah umur 80 masih kenceng ngerokoknya. Terus itu nggak kenapa tuh. Kamu ngerokok yang addict itu lidahnya bukan paru-parunya. Ya masuk akal sih. Maksudnya? Yang addicted, yang butuh rasa nikotin dan asap itu lidah. Oh. Kan kita ngerokok lidahnya ini enak, wah ada asap, ada nikotin. Bukan paru-parunya yang minta, bukan. Jadi ngapain diisep ke paru-paru gituin kata dia. Oh, masuk akal. Logikanya ya. Tapi kebiasaan. Nah, ngerubahnya pakai cerutu. Cerutu kalau di gitu batuk. Nah, itu makanya belajar. Jadi latihan merubah pola ngerokok itu pakai cerutu. Cerutu kan cuman nggak mungkin kita gitu, nggak mungkin. Nah, dari situ nanti pindah ke cara ngerokok kita yang ini. Nah, itu baru bener gitu. Caranya gitu. Oh. Buat para perokok kalau pengen sehat, nasihatin perokok supaya sehat, jangan diisep, jangan di mulut-mulut aja. Tapi lo minum juga? Udah enggak. Tadinya. Dari kapan? Dari waktu sejak koma. Aku koma 2 kali, 2022 koma, 2023 koma. 2022? Sama 2023. Itu gara-gara minum? Enggak, gara-gara jantung. Jadi dosa-dosa masa lalu membuat di usia di atas 50 tuh banyak masalah jantung lah. Terutama jantung sih, dari jantung. Jantungku tuh tinggal 20% fungsinya. Lu pasang ring? Enggak dong. Disuruh bypass malahan, bukan pasang ring lagi. Nah terus? Sumbatannya udah banyak. Terus aku nggak mau kan ring. Terus itu karena nggak mau makin parah, akhirnya udah divonisnya suruh bypass sama ganti klep. Sama jantungnya tinggal 20%. Dokternya bingung. Gue ke dokter diperiksa, ini tinggal 20%. Bapak nggak sesak napas? Enggak. Dia bingung dia. Mungkin karena aku ngerti ilmu pernafasan ya. Gimana? Ya yoga. Apa yang lu lakukan? Yoga? Ya macam-macam. Ada di YouTube juga banyak. Latihan pernafasan yoga gitu. Ada macam-macam. Sabrek-kabrek. Cuman yang buat kesehatan sehari-hari itu yang paling simpel ya ini diaphragm breathing. Jadi ambil napas itu pakai diaframanya harus ngembang, belly buttonnya harus masuk ke dalam. Jadi pas ngambil napas belly buttonnya ditarik ke dalam, sehingga ininya ngembang.
Coba aja kalau nggak percaya. Kamu pegang your belly button, yang satu lagi pegang ribs. Nah, oke. Sekarang belly buttonnya ditarik sampai mentok coba. Ngembang nggak sini? Oh iya betul. Ngembang kan? Yeah. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah pikir gini, gimana cara ngembangin diaphragm. Belly buttonnya aja tarik sampai dalam. Tuh, diaphragmnya ngembang. Oh iya betul. Bener kan? Nah, jadi cara bernapas. Ubur-ubur masuk. Ini? Iya. Iya. Dipentokin sampai mentok. Set, gitu. Oh iya betul. Nah, itu cara paling efektif dan simple. Nah, jadi pas setiap ngambil setiap inhale sambil gitu. Kalau exhale ya lepas aja, rilis. Itu diaphragm breathing-nya yoga tuh gitu. Tiap hari, Bro? Iya. Berapa kali? Ya 10 lah. 10 kali. Jadi gini. Gitu, itu satu puternya itu gini. Satu puternya tuh inhale, hold, posisi tahan. Jadi inhale-nya 4 times, 4 count. 1, 2, 3, 4. Terus ditahan tuh 4 exhale. 1, 2, 3, 4. Terus ada fase empty. Nggak keluar, nggak masuk, itu 4 hitungan juga. Nggak keluar, nggak masuk 4 ya nggak ngapa-ngapain, jadi empty aja. Okay. Jadi kan inhale tuh 4, hold 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4, empty 1, 2, 3, 4. Satu puternya gitu. 10 kali. Yoi. Terus aku nggak tahu kenapa urusan cakra apalah, nggak ngerti yang namanya. Itu posisinya harus sila kayak orang yoga itu. Terus kan bersila. Terus ini ketemu ini. Telunjuk jari tengah ketemu jempol, terus ditaruh di sini di paha gini. Gini. Nah, selama latihan itu kalau bisa matanya cuma ngelihat satu titik. Misalnya mau titik yang mana terserah, mau kunci, mau gelas. Ya udah, selama 10 kali itu harus konsen ke satu titik itu. Yeah. Konon dengan cara itu energi peredaran darah, peredaran oksigen itu teratur dari kepala sampai kaki. Apa hubungannya, Bu? Ngelihat satu titik mata. Konsentrasi. Kalau kita sekarang kenapa? Ngelihat itu, kan pikirannya kemana? Terus ngelihat cicak, mikir cicak. Ngelihat ini, dengar suara, dengar apa. Kalau itu kan konsentrasi, jadi cuma satu titik itu aja terus. Ininya nggak kemana-mana. Jadi badannya juga ikut konsentrasi ke situ, nggak kemana-mana, sehingga peredaran darahnya, denyut jantungnya stabil. Denyut peredaran darah bagus karena nafas, bukan karena mata. Iya, mata membantu konsentrasi, bukan karena mata. Iya. Mata membantu konsentrasi. Soalnya kalau kita ada yang sesuatu yang mengagetkan kan, gitu, ada dengar suara apa tuh, nah itu menghindari itu sih sebenarnya. Kalau belum biasa konsentrasi seperti itu, mending di kamar sendirian, nggak ada orang yang ngajak ngobrol, nggak dengar suara apa-apa, terus gitu aja. Nah, itu bagus bangun tidur sama sebelum tidur. Ini pengaruh, Bro ya? Pengaruh ya? Nah, itu kita harus bertanya pada orang yang yoga tuh, kenapa gitu? Itu masalah energi, gua nggak ngerti. Tapi memang beda pas Tapi gua. lu rasakan? Iya, pas gua gini, dibanding terus sama ininya gini taruh di sini. Iya, kerasa bedanya. Dia lebih stabil kalau gini. Nah, gue nggak ngerti tuh yang lebih tahu soal energi mungkin lebih bisa nerangin. Iya. Dan itu uniknya apa? Di Islam, tahiyat akhir itu gini. Artinya? Pas terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus gini. Nah, cuman ini tetap gini. Cuman di Islam nggak disuruh gini, cuman suruh gini. Cuman kalau kita gini, yang ketemu tuh ini sama ini otomatis. Nggak mungkin kita gini. Iya. Aneh banget kalau gitu. Kita lo ngenggem, yang kalau ngenggem gini mungkin ke telunjuk. Tapi kalau telunjuknya gini, dia kan pindah ke tengah. Kok ada hubungannya antara India, Hindu, sama Islam, gerakan-gerakannya gue juga nggak ngerti. Aneh juga tuh. Bahasa tubuh alami mungkin. Bahasa tubuh alami, benar. Itu kan pasti dapat dari. Sama kayak lu narik napas. Iya. Alami aja. Alami. Itu yang gue lakukan tadi kan alami.
bayangin aja seperti orang kaget ya. Ini alami. Sekarang diem. Kaget itu kan gini, enggak, kaget tuh gini. Pasti mulutnya gini. Gitu. Nah, sekarang bayangin buka mulut dulu gini. Buka mulut dulu seperti A. Terus kaget gini. Nah, masuk nggak? Oh iya. Nah, jadi yang gue ajarin ini bukan hal yang direkayasa. Kalau kita kaget, itu pasti belly buttonnya masuk ke dalam, diaframnya ngembang. Nah, itu yang gue oh ini emang ilmu dari alam berarti. Bukan direkayasa. Ini dimasukin. Kenapa kok harus dimasukin? Karena refleksnya kita kalau kaget tuh gitu. Tuh, ini masuk. Jadi nah, ini juga terjadi sama bayi. Bayi yang belum kenal bahasa, cuma tahu nangis dan ketawa. Nih, kalau punya yang nonton, masih punya anak, sepupu, keponakan atau apa yang bayi, coba pas mau mandi kan nggak pakai baju tuh. Betul. Mereka nggak bisa ngomong, mereka cuma tahu atau nggak? Liatin deh, pas mereka itu belly buttonnya masuk ke dalam, ini ngembang. Jadi gini, ketawa juga. Iya loh. Nah, bener kan? Iya betul. Bener ya? Otomatis toh? Iya. Ini nggak dimasukin kan? Iya nggak. Iya. Tapi ketarik sendiri. Iya. Jadi udah ciptaan Tuhan, gerakan normalnya kita, tubuh kita, sebetulnya waktu bayi belum kenal bahasa, oe sama nangis-nangis itu udah oe. Kenapa waktu nyanyi nggak kayak gitu loh? Itu gue pakai buat nyanyi. Jadi, kan oe. Contohnya misalnya nyanyi, Sometimes I wonder I never make it through. When I see you smile, I can face the world. Jadi selama bunyi posisinya tuh ini, itu ilmu paling bener. Apa tuh? Ya. You lately that. Tetap di sini dong kan. I love you. Nah, selama bunyi ini harus di dalam. Oh, gua kira ngembung ke depan. Nah, itu salah guru-guru di sini. Kan ngembung ke depan udara banyak dia. Bukan perutnya, diafragmanya yang ngembung. Oh iya. Tapi gua kok malah kemana? Iya, banyak guru-guru di Indonesia ngasih tahu sekarang gini. Kalau tahu ilmu kedokteran, diafragma tuh di mana sih? Diafragma tuh ada di balik tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Ribs cage sampai belakang itu di balik itu ada diaphragm muscle. Kalau kita kaget, nah gitu. Nah tapi kalau mikir ngembangin ini, aduh gimana caranya ya? Gampang, belly buttonnya aja pusternya tarik ke dalam. Tuh ini pasti ngembang. Itu paling gampang. Seperti orang kaget. Tuh ini masuk, ini ngembang. Nah itu posisi itu sama dengan kalau kita ketawa ngakak yang nggak usah dipikirin yang itu pasti ini gini ngembang. Oh iya betul. Bener kan? Iya. Nah itu dipakai buat nyanyi gitu. Tapi jadi, kalau ngomong juga bisa gitu ya? Itu ilmu public speaking aku. Jadi gini. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Berhenti. Kalau berhenti ya berhenti. Bukan ditahan. Selamat malam Dodi Katamsi. Iya gini. Selamat malam. Sekarang saya akan mencoba, ya, itu kan selama bunyi ininya posisinya masuk ini ngembang. Sekarang saya akan mencoba bicara dengan menggunakan teknik diafragma. Jadi selama kita bersuara, posisi puster atau belly button yang masuk ke dalam, diafragmanya ngembang. Nah, kalau itu aja sehari-hari ngomong aja udah kayak gitu, nyanyi nggak usah dipikirin, udah otomatis. Oh itu termasuk latihan? Yoi. Kalau dipakainya buat nyanyi, mikir dong. Oh kalau nyanyi, ininya masuk. Mikir bro. Nah, sekarang kalau sehari-harinya ngomong udah kayak gini. Jadi kalau ngomong kayak gini, nah jadi gitu. Kalau kita ngobrol kan biasanya perut enggak dong. Nah sekarang dirubah kembali ke bayi. Oh. Naturalnya itu sebetulnya kan tadi kalau bayi. Kebiasaan kita tidak benar. Kalau ngobrolnya. Karena tidak diajarin waktu sekolah. Nggak ada ilmu itu. Harusnya diajarin waktu SD itu. Sorry. Paling gampang sebelum kita belajar bicara, ngitung angka atau abjad ABCD. Misalnya, satu-satu dulu. 1, 2,
3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau udah gitu nyoba nahan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 release. Gitu. Oke. ABC juga sama, satu-satu dulu. A, B, C, D. Habis itu satu napas tuh bisa sampai huruf apa? Nanti habis napasnya ya ngambil lagi. Jadi nyolong-nyolong gitu. Misalnya gini. Sorry. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Habis napasnya. Napas dulu aja. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Misalnya gitu. Itu kan 26 huruf. Ya. Anggap aja dibagi 2 gitu. Oke. Gitu. Wow. Gitu caranya. Maksud lo tadi lu kan ngomong gue dari orang nggak bisa nyanyi sama sekali, bisa nyanyi. Bisa. Gue nggak setuju. Sama bilang. Gue latihan lama bro. Berarti nggak ada mentornya, nggak ada mentor yang benar maksudnya. Iya mentor gue lu di YouTube. Tapi nggak bisa, dia harus ada alat musik. Oh iya. Aku, murid, dan alat musik. Gitu. Iya. Jadi nggak cukup ya. Kecuali muridnya bisa main alat musik, lebih cepat biasanya. Aku nggak bisa. Ya makanya. Jadi nada itu ada interval nada. Interval itu ada 1, ada setengah. Do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Nah itu yang harus tahu. Si ke do setengah maksudnya apa? Nah itu makanya neranginnya harus ada alat musik. Ini loh setengah. Jadi gini, kalau di piano nggak peduli warna ya. Pokoknya tutsnya sebelahnya nggak peduli warnanya putih kayak warnanya hitam. Sebelahnya itu berarti setengah. Jadi putih ke putih, sebelahnya putih berarti setengah. Putih ke hitam, hitamnya di sebelahnya setengah. Kalau putih ke putih lewat hitam kan berarti setengah, terus setengah berarti 1. Jadi misalnya ada tuts piano putih sama putih, ini setengah. Kalau di tengah-tengahnya ada hitam, berarti kan setengahnya ke hitamnya. Terus ini berarti jaraknya putih sama putih yang ada hitamnya berarti 1 gitu. Nah, jadi nggak usah peduli warna sebenarnya. Sebelahnya tuts itu setengah. Kalau lompat 1 berarti 1 gitu. Nah itu interval. Jadi kalau do ke re berarti di tutsnya do ke re itu berarti harus ada hitamnya dulu di atasnya. Gitu. Mi ke fa yang ada hitamnya. Fa ke sol? Fa, bentar. Do, re, mi, fa, iya. Mi, do, re, mi ke fa setengah, sorry. Mi ke fa, gue lagi blank, sorry. Do ke re, 1. Re ke mi yang 1. Mi ke fa setengah. Kenapa? Mi sama fa tuh nggak ada putih-putihnya. Kalau kuncinya C ya. Kalau kuncinya C, do-nya kan di C. C ke D itu ngelewatin tuts hitam. Terus D ke E itu re ke mi, D ke E ngelewatin hitam. Mi ke fa itu E ke F itu nggak ada hitamnya, berarti setengah. Nah itu ilmunya gitu. Kalau si ke do itu kalau di tuts piano tuh B ke C. B ke C nggak ada hitam-hitamnya. Cara ini bro, cara mensinkronisasikan suara kita dengan itu. One note. Apa itu? Satu note dulu. Jangan do re mi fa sol la si do dulu. Satu-satu. Gini. Ini asal-asalan aja, nggak usah mikir itu C, D, E, F, G, do re mi fa sol, bodo amat. Misalnya bunyi teng teng, nah samain nggak usah do. Kalau ini ada piano, gue bunyiin. Ya udah sini aja ya. Malam ya. Misalnya ada teng. Nah sekarang bro ikutin ya. Gue anggap aja gue piano. Bro ngikutinnya dengan A. Ya. Teng. Coba. Nah, kan nggak langsung dapet tapi akhirnya dapet dong. Jadi lewat. Kalau dilatih terus lama-lama langsung. Kalau tadi kan gini.
sorry. Teng. Nah, ini kan teng itu kan salah tuh. Tapi diikut lama-lama teng gitu. Diulang-ulangnya terus. Lama-lama dia muscle memory. Itu tuh isinya muscle semua di sini. Di dalam. Berarti harus dilatih bro ya. Nah, sampai akhirnya nggak teng tapi teng weh lu bisa yo itu bisa. Sekarang gue buktikan ada lain ya. Teng nah, ini bisa bener nanti. Ya ini kan baru itu. Mungkin ketinggian. Gue rendahin. Itu bisa. Itu langsung aja urusan. Nah, tuh, sama kan? Nih ya. Itu berarti bisa nyanyi. Gitu loh. Cuman tidak pernah dilatih seperti itu. Jadi di rumah kalau ada piano atau keyboard, pencet asal-asalan justru. Teng, ikutin suaranya. Justru random. Okay. Toto mencet teng, Toto. Nggak usah dipikirin do re mi fa sol. Abis itu mencet teng, nah kurang tinggi. Nah kalau nggak nyampe berarti using too loud. Apa itu? Kekerasan. Kalau untuk nada tinggi, kalau latihan pertamanya nggak usah keras-keras. Mau jadi falsetto kayak, mau jadi suara bebek kayak, suara chipmunk ya bodo amat. Pokoknya nadanya bener. Ini ya, sekarang gini. Enggak, harusnya pelan aja. Kurang. Itu gua kurang tinggi kurang rendah. Kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Gini. Nah, kalau nggak dapat juga, itu diganti huruf ang. Iya, gini. Itu aku bunyi kamu beda. Ini kamu aku jadi gitu. Sama nggak? Sama kan? Kan bro belum bisa langsung di nadanya, di bending gitu loh. Nih ya, sekarang aku di bending aja ya. Aku bunyi nih. Sekarang udah bener. Gitu loh, ngerti? Iya. Gak ada orang nggak bisa. Marcel. Apa tadi? Muscle memory. Oke. Memori ototnya itu yang bergerak mana. Itu kan tadinya kan nggak ngerti yang gerak yang mana. Dipancingnya pakai bunyi. Jadi dia ngeset sendiri. Tuh. Terus nanti kerekam karena sering dilatih, otaknya ngerekam kalau denger bunyi itu, oh geraknya dalamnya kayak gitu. Berarti tubuh kita sakti ya? Iya. Tuhan itu menciptakan otak itu lebih gila dari komputer sebetulnya. Kalau ngerti makainya. Bukan ngerti ndaknya bro, nggak sadar. Oh nggak sadar. Nggak, tapi memang ada ilmunya. Untuk melatih otak itu kan ada ilmu. Kayak kalau dulu lagi belajar hukum. Orang belajar pertanian, suruh belajar hukum ya nggak ngerti toh. Dia harus belajar dulu baru ngerti hukumnya. Kayak gitu loh, sama aja mesti gitu. Kalau tadi, nembak langsung nggak bisa. Berarti di bending. Sekarang aku buktikan lagi ya, pakai eng ya. Sekarang aku ya gitu loh. Jadi di bending dulu. Nanti sampai ketemu bunyinya. Ya gitu. Lama-lama kalau dilatih gitu, lama-lama nggak pakai di bending langsung ketemu nadanya. Iya, betul. Tuh gue buktikan langsung tuh, gue nggak bullshit, nggak bohong. Gitu, orang yang tuli nada benerinnya kayak gitu. Satu nada. Ya kalau pengen urut ya do dulu, terus re mi. Tapi dengan cara itu teng, teng, kalau nggak bisa kan di bending teng. Yang penting hasil
akhir-akhirnya di situ. Kalau dilatih terus, lama-lama langsung dapat nadanya. Oke. Gitulah kira-kira singkatnya. Bro, sekarang di ini, itu kan di sinkronis nada, perut, bentuk bibir, bro. Enggak, itu nanti. Oh, nanti. Nanti. Karena kadang-kadang gue disuruh nyanyi. Iya, itu betul. Suara itu tinggi. bisa. Itu bisa head voice. Itu namanya head voice. Itu head voice. Nih ya. Sama nggak? Sama. Berarti bisa. Gitu loh. Itu namanya head voice. Kenapa? Karena getarannya di sini. Benar nggak? Gini. Jangan keras-keras ya. Jangan jangan. Itu turun lagi. Itu semakin tinggi bukan semakin keras loh. Nggak boleh. Nah ini salah gua lagi nih. Iya. Yang kalau bener, ngambil tinggi kan kita teriak tinggi. Enggak. Nah nggak boleh. Itu bukan nyanyi. Itu teriak. Jadi syarat nyanyi yang benar adalah walaupun nadanya naik ke atas mau gini, volumenya dibikin sama terus. Nah susahnya nyanyi yang benar itu. Kalau nyanyi tiap tambah naik tambah kencang itu bukan nyanyi, itu teriak. Lu suka teriak nyanyi? Loh, kebutuhan lagunya ini part ini emang harus kenceng part ini. Tapi belajar nyanyi pertama dari depan sampai habis volumenya dibikin sama terus, walaupun nadanya naik nadanya turun. Nah itu yang susah. Sebetulnya gitu dulu. Kalau itu udah bisa baru mainan harmoni. Oh bagian ini lu kenceng, bagian ini lembut, bagian ini sama kayak lu ngobrol datar. Nadanya di sini. Iya, volumenya situ aja terus. Meskipun karena kebutuhannya di situ. Satu lagi bro, ini ilmu public speaking yang tidak ada di sekolah public speaking manapun. Pentingnya. Gratis lagi gue kasih. Jadi kalau kita bicara, itu ada dua resonansi tau ya? Resonansi itu tempat getaran kalau kita ngomong. Resonansi kalau kita bicara berarti kita bicara itu kan wilayah true voice, suara asli. Ya kita nggak mungkin bicara pakai emang kamu kemana? Emang baju salon? Mau pedicure kan nggak gitu, laki nggak gitu. Laki ngomong kayak gini. Nah kalau laki wilayah aku sama kamu sama nih bariton. Jadi cowok tuh ada bass, bariton, tenor. Kalau kita bariton berdua. Kalau bass lebih rendah lagi. Oh lebih rendah lagi. Jadi gini, Sujiwo Tejo tuh bass tuh. Jadi gini, Mario Ketut ya itu. Dia nggak direndah-rendahin, emang rendah dia. Kalau kita di atasnya dia dikit, di atasnya kita tuh Ari Lasso, Once itu tenor. Emang suaranya di situ. Tenor. Bukan ditinggi-tinggiin, wilayahnya dia ngomong aja segitu. Kalau kamu suatu hari ketemu Once, Once tuh kalau ngomong gini, Dot, gua ke rumah lo ya. Ngomongnya segitu. Nadanya udah di atas. Nadanya udah di atas. Makanya filosofi saya bernyanyi adalah singing with speech level. Jadi belajar nyanyi di speech level dulu. Habis itu baru belajar nyanyi lebih rendah, belajar nyanyi lebih tinggi. Nyanyi di wilayah kita ngomongnya dulu. Kita ngomong segini, berarti nyanyi yang seputar-seputaran situ aja. Jadi gampang. Lah kalau kita ngomong segini suruh nyanyi, nah kita ngomong nggak segitu kok. Ya nantinya bisa. Nah sekarang kembali ke resonansi. Kalau kita bicara ada dua resonansi atau getaran yang harus kita notice. Satu di chest, satu di tulang pipi di bawah mata. Nih ya. Saya kalau ngomong ada getaran di dada dan getaran di tulang pipi. Gua nggak kepikiran. Nah, kamu soalnya emang nggak ada. Nih ya. Gini. Nah, itu baru ada tuh. Nih, nggak sekarang dengerin perbedaannya. Ini getaran ada di dada dan di tulang pipi. Sekarang kalau getaran tulang pipi gue ilangin, jadinya kayak gini. Nah kalau kayak gini, ngomong nggak ada getaran di tulang pipi. Kalau kayak gini, ada getaran tulang pipi. Sih? Kerasa bedanya? Kalau gini, nggak ada getaran di ini ada. Oh ada? Ada. Kalau ini ada? Ada. Getaran di tulang pipi. Kalau kayak ini ada getaran di dada dan getaran di sini. Tuh. Ada dong di sini. Iya nih. betul. Di sini ada nih. Nah, sekarang kalau getaran tulang pipinya dihilangin, cuma ada getaran dada doang, jadinya kayak gini. Mana masuk Mike kalau gini? Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat malam saudara-saudara.
Selamat malam, saudara-saudara. Wih, keren ya. Iya kan? Jadi ilmu public speaking juga ini. Wow, bro. Gua pakai itu terus, bro. Gua ngomong terus tuh. Tapi nggak sadar ya. Nggak pernah ada yang ngasih tahu, bukan nggak sadar juga. Kalau sekarang kan udah gue kasih tahu. Lu sekarang mikir kan, gue ngomong ada di sini nggak ya? Gitu. Lebih karismatik ya? Iya, lebih bright and sharp. Not cempreng ya. Kalau cempreng kan kayak gini, twangy ya. Gue nggak nyuruh di sini jadi kemana lo? Bukan kayak komen gitu, bukan. bukan gitu. Tapi ada getaran di sini. Tapi jangan lupa yang di sini. Jadi ada getaran dada dan getaran tulang pipi, sehingga suaranya gini. Kalau nggak ada getaran tulang pipi, suaranya kayak gini itu, mendem ngebas tapi nggak ada tajamnya. Sekarang yang gue hilangin dadanya ya. Harusnya ada dada dan tulang pipi. Kalau tulang pipi ada, nggak ada dadanya, suaranya jadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, suaranya cuma di tulang pipi, kan jelek. Harus ada di dada juga. Jadi both ini. Dan itu berlaku sampai wilayah True Voice, sampai ke bawah. Sekarang bro kalau ngomong paling rendah seberapa? Misalnya gini. Bahasa Jakarta aja, gue kalau ngomong gini, gue kalau ngomong rendah kayak gini, coba gitu. Gue kalau ngomong rendah kayak gini. Tuh, bro kalau ngomong rendah malah ada tulang pipinya udah bener. Nih ya, gue kalau ngomong rendah, ya walaupun rendah banget, tetap aja jelas ya kan. Gue ngomong rendah, jelas. Kenapa jelas? Karena getarannya bukan cuma di dada, tapi tulang pipi juga. Sekarang tulang pipinya gue hilangin ya. Gue kalau ngomong rendah, ada getaran tulang pipi itu kayak gini. Jadinya, kalau nggak ada tulang pipi, gue kalau ngomong rendah, nggak ada tulang pipi kayak gini. Wow. Ya, gue ngomong rendah, nggak ada getaran di tulang pipi. Mana masuk mic, harus ada juga di sini. Harus juga ada di sini. Betul, gitu loh. Keren loh. Gitu loh. Gue tiap hari ngomong di mic loh. Iya makanya. Itu tapi nggak kepikiran. Kalau sekarang udah ngerti, makin bagus dong suaranya. Udah. Mulai sekarang kalau ngomong, selama berbunyi, ini tarik ke dalam. Kalau berhenti ya berhenti ya. Kalau ngomong, berhenti. Berhenti nih. Kalau ini berhenti, ini berhenti juga. Bukan ditahan terus. Itu mungkin dikatakan yoga, bro ya? Iya, ilmu itu kita pakai di public speaking sama nyanyi gitu loh. Kita synchronize. Iya. Gitu. Belajarnya tadi gimana? A, B, C, D. Ya, sekarang kalau ditahan terus, ngambil napas dulu. Kunci bisa sampai huruf apa coba? Gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kalau bisa 26 satu napas keren. Tapi kalau kepotong di J ya nggak masalah juga. Habis napasnya habis, K-nya ngambil napas dulu dong. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Habis. Lanjut, K, L, M, N gitu loh. Dipotong-potongnya dulu. Gitu. Terus belajar 1 to 10 satu napas. Bisa dong. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dong? Bisa. Sampai 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Iya gitu ya. 17, 8. 1, 2. Nah, kalau 1, 2, 3 itu nggak ada di pipi, berarti nadanya kurang tinggi. Gini. 1, 2, 3, 4. Kok nggak ada di pipi ya? Naikin aja nadanya. 1, 2, 3. Coba gini. 1. Coba gitu. 1. Nah, itu ada di pipi dong. Bener nggak? Betul. Kalau tadi 1, nggak ada. Nggak sadar, bro. Ya, yoi. Serius nggak sadar, bro? Yoi. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, gua bukan cuma ngajarin vokal, tapi gua ngajarin juga pronunciation bahasa Inggris yang bener. Nggak boleh 8. 8 itu nggak ada G-nya. 8.
E-I-T. H. Enggak, bukan H. 8. 8. E-I-T. 8. E-I-T. 8. 8. 8. T-nya tah gitu. 8. Tah. Gini, 8. Ya. 9. 9. 10. 10. Bukan 10. 10. 10. Ya itu kan 11. Bukan 11. 11. Nah, yang bener itu. Gue tuh ngajarin sampai kayak gitu kalau ngajarin vokal. Wow. 11, 12, 13, 14, 15, not 15. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18. 18. Bukan 8, nggak ada G-nya. 18. 18. Ya, G-nya nggak dibaca. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Ya gitu. Wah, gila. 1 sampai 20, 1 sampai 30 gitu loh. Belajar artikulasi. Jadi bukan cuman how to produce your voice, but you have to speak in good pronunciation gitu. Gitulah. Tapi keren bro. Ini aja 3 hal sudah bisa merubah Oh iya. cara bicara gue nih. Jadi kalau misalnya bro ngomong nggak kerasa di pipi, nadanya tinggiin dikit. Oh. Yoi. Misalnya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Itu nggak ada di pipi ya? Selamat malam saudara-saudara. Jadi ada. Gini coba. Coba anggap aja lagi pidato. Selamat malam saudara-saudara. Iya. Jangan ditekan pakai ini ya. Nekannya pakai ini. Oh iya. Selamat malam saudara-saudara. Nah gitu. Jadi ini merubah pola otot-otot. Ini nggak boleh kepake sama sekali. Ini nggak boleh bro. Ini cuma buat lewat. Power nggak boleh. Powernya dari sini semua. Selamat malam saudara-saudara. Iya, yang pegel sininya pokoknya nggak boleh. Selamat malam, nggak boleh gitu nih. Selamat malam, nggak boleh. Selamat malam. Ya, pakai ini ya, jangan dikeras-kerasin pakai ini. Selamat malam, nah, saudara. Gitu. Dia hanya boleh keras karena dorongan sini. Selamat malam, saudara. Itu suaranya bakalan enak. Tapi kalau ini ikutan, jadi gitu, jadi kayak ngeden-ngeden. Nggak boleh ngeden. Dan cepat capek ya. Nggak capek juga. Kita ngomong kalau pakai. Iya kalau pakai ini baru ngomong sejam pegel. Kalau pakai ini mau ngomong 2 jam juga nggak bakalan pegel. Tapi ini yang pegel bro. Ya itu kan masalah muscle. Kayak push up. Pertama kok gue cuma kuat 5. Lu ngomong nggak masuk-masuknya? Ya udah otomatis yang ininya udah ngembang. Oh iya. Kan sebetulnya kebutuhannya sininya ngembang. Ini membantu makin ngembang. Nah gue tergantung kebutuhannya, kalau perlu power banget baru gue giniin. Ini udah otomatis masa memorinya udah latih. Gue kalau ngomong, gue tuh kalau ngomong tuh. Kalau gue ini yang udah kelatih gini. Kalau tadi karena bro belum pernah ngerasain ini ngembang, kan mikirnya susah. Gue kalau ngomong sininya harus ngembang tuh susah. Mendingan gue kalau ngomong ini ditarik. Karena kalau ini ditarik, ini ngembang. Iya betul. Tapi kalau ini ngembang, belum tentu ini ketarik gitu loh. Mendingan hubungannya nggak timbal balik nih masalahnya. Mendingan menarik aja gitu. Wah, keren bro. Kan di TV ada nih. Yoi. Keren bro. Keren, ya. Nih ya, gue ngomong sama Z ya. Nat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. But A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gitu. Tajam semua kan? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nat, 1, 2, 3, 4, 5. Mana masuk mic kalau gitu? Gitu loh. Gitulah salah satunya. ini wah ini mahal ini. Ini keren ya bro, keren ya. Gua kemarin di Ubud bro, dipanggil. Wih nyanyi, suara vokal penyanyinya nendang, suara vokal gua mendem. Ternyata di sini nggak di. Ini rokok bro, bukan dari tembakau. Lu beli di mana juga ada. Ini dari rempah-rempah. Oke, coba. Ini dari rempah-rempah. Ada cengkeh, ada. Nih gue lagi diracunin. Kunyit. Iya. Ada ini rempah-rempah bro. Nah,
atau beko ya. Iya, tapi cepat habis. Jadi mulai sekarang bukan teriak ya, bukan kencang juga. Pokoknya getaran harus nih ya, gue pelan ya. Gue ngomong pelan, tapi jelas. Kenapa? Gue ngomong pelan. Gini, gue ngomong pelan, tapi jelas karena ada getaran di sini. Sekarang gue ngomong pelan, nggak ada getaran di pipi. Gue ngomong pelan, mana jelas kalau kayak gini. Kalau kayak gini, ngomong pelan tetap aja jelas. Jadi getaran sini tuh wajib. Kita. Ya. Gue ngomong pelan supaya jelas kayak gini. Iya, betul gitu. Betul sekali. Ada power nendang gue. Padahal kita nggak ngenceng-ngencengin. Iya betul. Gitu. Wah keren. Apalagi bro? Rasanya. Vocal fry. Itu pengaruh. Iya. Ya betul. Vocal fry mu aman. Ya kamu tuh ngomong aja, aku dengerin udah bener. Cuman nggak pernah ada yang ngasih tahu aja. Itu membantu chestnya lebih bagus karena di sini dong. Iya kan? Untuk apa nih bro? Latihan pita suara. Ini tuh berarti pita suaranya belum gini. Kalau gini, itu nggak bunyi. Berarti pita suaranya nggak nempel. Kalau ha itu nempel tuh. Ha dia gitu. Tapi saking cepetnya ya gitu. Pokoknya ada nempel lepas gini-gini. Kalau lepas. Tapi kalau itu between dan A itu ada nempel tapi belum tight. Gitu. Itu fase, iya itu fase nempel tapi belum tight gitu. Jadinya gini. Itu gitu. Ya gitu. Ya ada pelajaran gitu ya ntar. Jadi harus tahu proses bunyi itu bagaimana, sehingga ngerti kita. Kalau nggak tahu vocal fry ya nggak ngerti kenapa kita bunyi ya gitu. Iya kan? Iya bagus. Disambung jangan putus. Itu kan nih. Itu nggak boleh putus. Iya gitu, gitu betul. Berarti sumber suara di sini. Kalau laki lebih gampang, ada jakun kita kan. Kalau cewek kan nggak ada jakun. Kalau laki gampang, pita suara tuh ada di baliknya jakun ini di belakang. Mau buktikan bahwa pita suara tuh ada di belakangnya jakun. Nih ya, jakunnya gue tekan-tekan nih. Tuh. Kacau kan? Itu karena pita suaranya ke gitu-gitu. Coba. Kalau di sini nggak nih? Enggak. Di sini. Iya. Iya kan goyang kan? Wah. Ya gitu. Dan itu bisa buat mencari resonansi. Jadi kalau itu bisa dibilang sini, bisa dibilang pipi. Dengerin dulu. Gitu. Nah, resonansi fry-nya aja bisa pindah-pindah. Nah, kebutuhannya nyanyi itu gitu. Nah, sebelum bunyi gitu pakai fry. Gitu loh. Kebayang ya sekarang. Nah, kalau orang nggak ngerti itu kan dia nggak ngebayangin gimana caranya minta resonansi dari sini ke sini gitu. Betul. Gitu loh maksudnya. Gua pikir kalau semakin keras semakin enggak, kalau keras jadi pakai leher. Gitu. Iya, urusannya ini pokoknya. Bro, oke, kita bicara Ya. lagi. Bro, tahu nggak? Orang yang biasa merasakan badan itu adalah orang-orang yang melakukan meditasi, bro. Kalau meditasi itu kan dia kan merasakan nafas nih. Benar. Napas di sini, napas di sini, napas di sini, napas di sini.
Dan si perbedaan energi. Hmm. Energi dia akan kerasa, oh energi gue kesini, oh energi gue kesini gitu. Emang iya, emang betul. Kalau itu betul. Lu percaya ini nggak? Alam gaib? Lu percaya ini nggak? Apa? Korek. Percaya ini nggak? Wah, gila. Terbakar bro, hati-hati. Lu percaya ini nggak? Percaya nggak? Nggak terbakar bro. Ya makanya percaya nggak? Wah gila. Kan lu ngomong tadi Iya. masalah. Oh ini jerawat. Karena orang-orang yang bisa merasakan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang memiliki memang kalau di agama gua nih Hindu, orang yang mampu menghidupkan cakra bro. Nah, India juga Hindu, Bali Hindu. Pernah lihat dan orang yang jalan di atas pecahan-pecahan kaca itu? Betul. Ada bara-bara api, dia jalan di situ. Kok dia nggak apa-apa? Nah itu Nah kenapa? itu kekuatan ini. Pikiran, Iya. keyakinan. Kalau dia ragu, Nah, darah. nah itu. Nah itu kan bisa jadi sebetulnya bisa dilatih. Itu bukan sakti itu setiap orang bisa. Mau belajar apa enggak gitu Ya aja. seperti yang bro bilang tadi, badan kita adalah sakti. Kekuatan otak tuh ajaib. Otak bisa mempengaruhi. Tenaga dalam coba. Situ mental padahal nggak kena. Gelasnya pecah. Itu kan kalau pakai logika gimana? Itu nggak ada di. Bro, kalau gua tanya nih, apa hal penyesalan hidup yang lu sesalkan? Kebiasaan minum sehingga menjadi kayak gini. Lebih ke nyusahin orang lain, nyakitin orang. Kalau itu kan nyakitin diri sendiri, merugikan diri sendiri maksud gue. Penyesalan gue adalah kalau gue merugikan orang lain. Kalau gua tanya nih, Tuhan ngasih kesempatan lu hidup di umur 15 tahun. Apa yang tidak akan lu lakukan, kebiasaan yang lu sesalkan? Nih, lu umur 15 tahun nih, atau umur 20 tahun deh. Apa yang akan lu tidak lakukan, yang lu sudah lakukan? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Paling misalnya ngomong yang gampang soal cinta gitu. Orang udah cinta sama kita hianatin, sakit nggak? Sakit hati nggak dia sama kita? Sakit hati. Berarti kita kan ngerugiin dia, nyakitin dia. Lu kira gampang dia melupakan kita? Melupakan sakit itu? Nggak gampang. Nggak cukup 2 hari, hilang. Nah, itu kan jadi kayak menyesal gitu. Aduh, gue bikin orang sakit hati ya, kayak gitu loh. Atau temen, kita berteman, kita mengkhianati temen atau nyusahin temen, itu kepikiran terus pasti. Feeling guilty, maksudnya itu kan? Feeling guilty itu karena apa? Biasanya kalau gue karena bikin orang sakit hati. Nggak usah yang jauh-jauh, di lingkaran keluarga aja. Kita pasti pernah nyakitin ibu kita atau bapak kita. Nggak tahu mereka ngelarang apa, kita tetap pas bapak kita udah nggak ada, baru aduh gue dulu nyakitin bapak gue, emang gitu. Nyesalnya pas orangnya udah nggak ada. Kalau pas orangnya belum diambil dari samping kita malah nggak apa-apa gitu. Pas orangnya udah nggak ada, baru waduh gue dulu nggak bisa nyenengin emak gue gitu kan. Gue dulu nyakitin, itu kan kepikiran terus tuh. Kalau gue lebih ke situ sih. Iya. Wow. Kalau lu apa? Kalau gue yang paling lu hindari? Ya, anggaplah dulu bro ya. Gue dulu lihat laki-laki nyanyi, mohon maaf sekali, kayak banci bro. Dan gue nggak mau melakukan itu. Ternyata, tatkala kita menghakimi sesuatu yang belum kita benar-benar tahu, itu adalah kesalahan fatal. Itu yang gue sesali bro. Good statement. Iya.
kita tidak boleh menghakimi apapun yang kita sebenarnya tidak tahu juga. Ya. Jadi Sok benar. wah, kita kalau ngomong soal gitu panjang lebarnya bisa gila-gilaan. Soal agama, ayo kita bahas ya. Iya kan? Ini kalau sudah malam ngomongnya ngawur. Enggak, maksudnya gue nggak pernah underestimate sama agama apapun. Karena apapun, siapapun nabinya, siapapun Tuhan yang dia percaya, mana ada sih agama ngajarin nggak bener gitu aja. Berarti bukan tergantung agamanya, bukan tergantung orangnya. Betul. Lu agama lu misalnya lu merasa Hindu bener gitu, mungkin orang Hindu banyak yang bener, tapi mungkin bro kelakuannya ngeselin gitu. Betul. Nanti orang menjadi beranggapan, oh orang Hindu itu kayak gini ya, nah, gitu loh. Padahal itu cuma oknum kan. Perwakilan kita sebagai benderanya itu. Iya, gitu, setuju gak? Setuju. Lu percuma teriak-teriak gua agama ini, agama gua paling bener, tapi kelakuan lu enggak, ya percuma. Kalau gua lebih ke situ sih. Iya. Percuma lu beragama dan bertuhan kalau isi lu cuma ngerugiin orang lain gitu. Kalau kita bicara aura, bro, orang yang hatinya tulus, rendah Betul, hati, beda. itu beda ya. Beda banget. Tapi tidak gagah, bro, kalau terlalu rendah hati. Aku lebih suka nggak cukup kalau rendah hati. Dia harus rendah hati tapi tegas. Yes ya bilang yes. No bilang no. Jangan lo bilang yes karena sungkan. Ada lo gitu loh. Lu banyak. Banyak. Sebetulnya lu no apa yes? Yes. Terus nanti lu katanya no, kalau lu bilang ya, gua nggak enak sama dia. Ya kan kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang tuh drama. Makanya hidup adalah panggung sandiwara tuh itu maksudnya. Banyak hal-hal yang itu namanya apa kalau gitu ya? Sungkan ya. Sungkan. Sungkan tuh bahasa lainnya apa sih? Kalau di Bali apa? Asal Bapak senang. Kalau bahasa Balinya sungkan apa? Oh, kalau bahasa Balinya sungkan, sing enak hati, bro. Sing enak hati. Ya itu maksud gue. Itu di semua ras, semua budaya itu tetap ada. Cuman kadarnya beda-beda. Ya. Iya. Orang Jawa lebih banyak sungkannya. Orang Solo? Sungkan. Coba lu ke Sumatera. Sungkannya beda. Enggak, sungkannya beda. Apa kau lihat? Iya. Dan itu tidak salah ya, itu budaya. Mereka memang budayanya gitu. Apalagi kalau lo berada di daerah pantai. Yang orang tuh udah heterogen. Dari mana-mana datang. Bukan cuma homogen. Itu lebih nggak karu-karuan lagi. Budaya-budaya lokalnya malah udah tergerus tuh biasanya. Kalau banyak pendatang. Betul. Iya kan? Bro, lu dulu di Bali lama ya? Setahun doang. Setahun. Ada pesan nggak, bro, buat anak-anak muda Bali? Wah, jadi sebetulnya berbahagialah jadi anak muda di Bali karena Bali itu sangat heterogen, banyak turis lokal maupun internasional. Jadi nggak usah belajar ke luar negeri, lu ketemu orang Jerman, lu ketemu orang Rusia, lu ketemu orang Amerika, Australia. Nah, kalau smart, kita banyak belajar di Bali sebetulnya. Lu ketemu orang Rusia, oh budaya Rusia gini ya, oh Australia gini. Akhirnya malah jadi makhluk internasional yang biasa menghadapi perubahan-perubahan, nggak kena culture shock. Coba lu anak Jakarta, anak mana lah, anak Jogja, tau-tau dilempar ke Belanda, pasti culture shock. Tapi kalau lu anak Bali, biasanya lu dilempar ke Rusia gitu, biasa aja. Karena mereka udah biasa lihat orang Rusia di Bali. Iya, dilempar ke Jerman, ya udah biasa ngadepin perubahan-perubahan culture. Berarti orang yang bisa tinggal di Bali berkat ya? Harusnya. Ya, makanya itu bilang Bali Pulau Dewata itu bukan sembarangan loh itu. Dari sekarang gini, daerah mana di Indonesia yang masih mempertahankan adat budaya yang lokal yang dari kapan tahu itu? Tinggal Bali, bro. Local pride. Iya, local pride. Di tempat lain udah kalah sama teknologi. Walaupun di Bali ada tempat-tempat yang juga modern, tapi tetap aja hari-hari besarnya. Betul.
satu pulau harus mau lu bukan Hindu kayak mau ini bodo amat. Hari ini nyepi. Satu Bali nyepi. Hari ini, nah itu kan harus dipertahankan. Iya. Makanya gue seneng Bali karena masih mempertahankan itu. Upacara-upacara itu, ada upacara ini, ada upacara itu. Itu emang harus dipertahankan, kalau enggak jati dirinya hilang. Bahasa Inggris jago, karena di Bali banyak orang Inggris. Orang Bali, bahasa Inggrisnya banyak yang jago. Tapi yang budaya lokalnya, yang local pride yang udah turun-temurun itu, ya itu jangan dihilangin. Iya. Gitu loh. Kalau lo ke Bali, apa yang lo mau cari pertama lo sampai di Bali? Kalau lo mau ke Bali lagi nih, mau makanan, mau apa? Yang jelas satu yang gue cari adalah suasana yang beda tadi. Karena gue jadi berasa Indonesia, nggak sok ke barat-baratan, nggak sok ke timur-timuran, nggak ke Arab-Araban juga gitu. Ya banyak kan budaya Arab, budaya Eropa, budaya Amerika. Kok di Bali itu ada semua, tapi mereka yang bener-bener memang orang Bali yang bener ya, bukan pendatang, biasanya sangat mempertahankan itu, bener nggak? Betul. Sampai di depan rumah ada sajen apa gitu. Itu namanya apa? Sajen ya? Iya, sajen. Oh, tetap sajen namanya. Ya itu. Kan udah jadi dan nggak pernah dihilangin itu. Iya, ucapan terima kasih kita kepada alam bahwa hari ini kita bisa makan. Nah, itu budaya itu kan nggak ada. Lu ke Eropa nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Makanya uniknya di situ kan, gitu loh. Coba nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu zaman gue di Bali, orang itu tangki air itu harus dikasih tutup. Oh iya. Masih. Ya, iya. Kalau di daerah lain nggak, tangki air aja ya. Karena air itu di salah satu sumber kehidupan kan. Itu adalah Dewa Wisnu kita, bro. Ya makanya, lu naruh air, lu panas-panasin, lu panas hujan, kan kasarnya gitu. Enggak, ini ngomongnya bukan soal agama ya, soal logika aja. Itu air tuh kita minum, tapi buat kesehatan kita, tapi lu naruhnya sembarangan. Kenapa nggak diatapin bagus? Nah betul. Diberakin burung gimana kalau gitu, ayo. Tikus masuk gitu. Di Bali bro, disajenin lah gitu. Iya makanya. Syarain ya. Ya maksudnya itu bukan soal apakah lu percaya, enggak. Sebetulnya upacara-upacara seperti itu kan dari alam awalnya. Kenapa dulu kok orang suruh gitu? Pasti ada maksudnya. Dan kadang-kadang nggak masuk logika. Tapi kenapa tetap dipertahankan? Nggak jelek juga gitu. Nggak jelek juga, mana jeleknya? Sekarang lu mau ngomong dari sisi baik dan buruknya. Sajian itu tuh apa tuh gitu? Kalau buat kita misalnya nggak kurang itu baik buat kita. Sekarang gue tanya sama lu, salahnya di mana kalau gue naruh itu? Betul. Itu aja. Kadang-kadang orang berpikirnya gini bro, nggak kurang kerjaan apa setiap hari gitu. Iya. Tapi yang melakukan itu nggak merasa keberatan. Dan tanpa disadari, itu pendidikan disiplin. Itu tidak pakai kurikulum, nggak perlu sekolah. Lu di Bali nggak soal sekolah ya. Ketekunan. Tapi lu tiap hari tuh udah bisa disiplin. Lu jadi orang yang disiplin. Latihan disiplin. Tapi inilah kelebihnya Dodika Tamsi. Lu belajar dari badan, bahasa tubuh, bahasa alam. Semuanya lu bisa definisikan itu. Iya. Ya karena aku senang baca waktu muda. Kalau sekarang kayaknya udah berkurang. Otaknya udah. Waktu muda emang gila sejarah, gila baca gitu. Kenapa sih ada ini, penasaran gue. Pasti ada sesuatu yang gue penasaran, gue harus tahu gitu. Gitu kalau waktu muda dulu. Iya dong, kayak nyanyi itu akhirnya bisa nyanyi jadi guru, kenapa? Ya karena penasaran. Kenapa bisa begitu dia? Kenapa gue nggak bisa gitu? Awalnya gitu. Karena penasaran. Jadi segala buat anak muda di Bali, tidak ada hal yang kita nggak bisa. Masalahnya cuma lu mau apa enggak. Setuju. Lu tekun apa enggak. Setuju. Tentu saja pencapaiannya tiap orang beda-beda, tergantung talent juga. Kalau lu punya bakat, mungkin lu sebulan level lu udah segini. Tapi kalau lu nggak punya bakat, even lu nggak punya bakat, lu tetap bisa mencapai itu, cuman lebih lama gitu aja. Nah, lu sabar nggak? Nah itu sabar nggak? Kadang-kadang kita mau instan. Itu sifat dasar manusia banget. Iya. Nah yang
gue seneng budaya Bali apa? Lu diajarin disiplin dan sabar. Lu gila loh, gini suruh jamin sajen, pas nyepi suruh begini gini. Itu kan kalau secara logika orang modern ngapain sih lu gitu? Ya nggak masuk akal. Kan? Tapi sampai pesawatnya nggak boleh melintas. Iya, di balik itu ada hal yang lebih agung lah ya, yang orang nggak paham. Yang dibutuhkan untuk latihan diri. Iya, seharusnya gitu. Sabar, mau nggak? Itu bikin orang sabar loh itu. Bikin orang disiplin loh itu. Betul. Lu nggak sehari nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik. Betul, nggak boleh bicara bro 24 jam. Iya, 24 jam. Itu kalau di Islam puasa. Lu disuruh puasa sebulan. Loh. Ya, tiap agama punya cara masing-masing untuk belajar itu. Nah kalau di Islam puasa, suruh sholat raweh, suruh ini. Nah kalau yang cuma percaya setengah-setengah, bodo amat. Ya udah, lu kelar hidup lu. Ya kan? Kalau jadi Hindu juga cuma capnya aja Hindu gitu. Tapi lu nggak melakukan percuma. Betul. Cuma stempel aja. Kalau tidak melakukan apalagi merugikan yang lain, justru membawa stempel Hindu itu menjadi jelek. Gitu. Seperti yang lo bilang di awal, bukan agama yang jelek, oknumnya. Di sini tinggal, gue sih belum tahu ya, gue belum nggak mempelajari Sumatera soalnya. Kalau Jogja tuh masih memegang adat, tapi nggak segila Bali. Cuman mereka senangnya apa? Di setiap nama jalan tuh ada huruf aksara Jawanya. Malioboro, bawahnya Malioboro pakai Wonocoroko. Terus jalan ini kantor apa bawahnya. Jadi orang jadi masih ingat gitu. Mereka masih punya sekaten juga, sekaten tiap tahun. Nah, di daerah yang masih mempertahankan hal-hal seperti itu biasanya adem. Kalau di Bali bro, lo bikin bangunan di pinggir jalan, wajib desain depannya desain Bali. Wajib. Mau bikin kantor, toko, apapun wajib. Pokoknya looknya ya. Looknya depannya, dalamnya mah terserah. Yang penting look ke Bali itu suasananya harus kayak gitu. Kalau itu nggak diberlakukan, Bali jadi kayak Jakarta. Apakah itu salah? Enggak. Itu pride-nya lokal. Nggak boleh ngerubah itu. Iya. Bank apa di BCA di Jakarta sama BCA di Bali beda gitu misalnya. Betul. Gitu. Perbankan di Bali wajib desain bangunannya bangunan Bali. Yoi. Depannya. Itu terjadi di Papua waktu gua ke Wamena. Di pegunungan ya, bukan Wamena kota tengahnya. Itu ada satu gereja pertama Katolik yang kalau nggak salah yang bawa tuh orang Jerman. Sendirian ke situ, misionaris. Dia bikin gereja, lu tahu dong warna-warna reggae, warna-warna Papua. Betul. Itu gereja dibangun, gereja, tapi warna-warnanya warna reggae. Karena memang budaya lokalnya itu. Terus disuruh bikin gereja, dan tidak ada bangku, adanya kayak semacam jerami atau apa. Mimbarnya ada meja yang buat orang khotbah itu ada. Tapi jamaahnya duduk di lantai semua pakai alang-alang itu kering itu. Terus berjalan dengan waktu, mungkin ada perhatian dari Katolik pusat apa gimana, dibanguninlah gereja modern di situ. Di satu wilayah, di sini gereja yang lama, di sini gereja modern yang pakai bangku-bangku. Lu tau nggak yang di gunung itu? Mereka lebih milih di sini. Nggak biasa duduk di bangku. Nggak nyaman gitu. Karena udah terbiasa duduk di... Dan itu gue nggak nyalain. Dan mereka nyaman di tempat yang lebih keras. Iya. Ya itu maksudnya kebiasaan. Local pride yang gitu-gitu tuh, budaya apapun boleh masuk, tapi yang itu jangan hilang gitu. Lu kebayang nggak kalau itu hilang? Terus jadi... Katanya itu adalah salah satu kekayaan kita. Iya betul. Kalau hilang kan? Waduh. Ya itu dia. Ya di Jawa, Jogja yang masih gitu. Di kota-kota lain udah enggak. Udah gue ngobrol, kayak anak Jakarta ngomongnya. Iya kan? Apa lo? Iya. Oke, semuanya terima kasih bro. Obrolan malam. Siap. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Amin. Dan tidak ada yang tidak bisa asal lo mau apa enggak. Dan pertemuan kita ini udah diatur Tuhan.
kalau Tuhan nggak mengizinkan kita ketemu, malam ini kita nggak ketemu. Betul. Ada maksud Dan tujuan. tujuan pasti kenapa kita ketemu. Tujuannya adalah lo harus ke Bali dan gua harus belajar. Yoi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat semua. Salam sehat, berbahagia.